Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah hasil proyek yang kami dapatkan, yaitu adalah aplikasi Shopee. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Tunggiava Prabasukasa dengan NIM 240201110102555. Di sini saya mulai dengan pendahuluan, yaitu Shopee. Siapa sih kita nih saat ini yang tidak tahu yang namanya Shopee, salah satu aplikasi e-commerce yang saat ini memiliki pemakaian yang sudah dipercaya dan juga masuk ke dalam marketplace terbesar di Indonesia yang juga menyediakan layanan jual beli online dan menawarkan beberapa fitur unggulan seperti gratis ongkir, flash sale, voucher discount, Shopee Pay, dan juga banyak hal lainnya yang saat ini tuh banyak sekali yang Shopee berikan. Di sini kita membahas tentang digitalisasi. Digitalisasi sendiri adalah tentang proses transformasi di aktivitas manual dan juga tradisional yang menjadikan suatu aktivitas berbasis teknologi digital. Digitalisasi sendiri ini memungkinkan sebuah proses jual beli yang dapat dijalankan melalui platform online yang sangat fleksibel, aksesibel, dan di mana saja dan juga kapan saja. Di sini adalah Shopee sebagai aplikasi jual beli online. Shopee sendiri itu sudah sangat menyediakan semuanya ya, menyediakan wadah bagi para penjual dan juga pembeli untuk bertransaksi secara mudah, aman dan praktis, apalagi dengan adanya fitur COD ya yang lebih memudahkan kita untuk mengetahui barang kita ini sampai atau tidak dengan aman di depan rumah kita atau di tangan kita secara langsung. Untuk bagi penjual sendiri itu, sini ada kelebihannya ya, tapi untuk bagi penjual ini, mereka itu dapat membuka toko online tanpa adanya biaya tambahan. Dapat mengunggah produk dengan cepat, mengatur harga, membuat diskon mereka sendiri, hingga fitur analitik untuk memonitor performa tokonya, untuk memonitor apakah toko ini uh, dipercaya atau tidak, atau mungkin kekurangannya seperti apa, dan kelebihannya apa. Nah, di sini yang juga ada loh kelebihannya untuk pembeli, yaitu adalah Shopee ini juga memberikan pengalaman berbelanja yang secara nyaman, juga aman dengan berbagai metode pilihan pembayaran seperti transfer, COD, Shopee Pay, Shopee Pay Later. Nah, di Shopee ini sudah menyiapkan semuanya gitu. Jadi kita hanya sebagai pembeli itu ya hanya tinggal mengklik-mengklik saja kalau kita memang sudah tahu ya. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Kak Gia atas pembukaan sampai pemaparannya. Izinkan saya Andreas Sabadi Pranaya melanjutkan pemaparan terkait untuk ujian UAS kami. Terima kasih Pak Ahmad Jusairi. Di sini Shopee bagi untuk penjual, mereka dapat membuka toko online tanpa biaya, mengunggah produk dengan cepat, mengatur harga, membuat diskon, hingga fitur analitik untuk memonitor performa tokonya. Nah, ini aplikasi ini membantu untuk para penjual ataupun misalnya yang mau membuka toko online kan tidak perlu sewa biaya ruko, tidak perlu untuk mendesain toko supaya bagus, supaya banyak yang mau membeli. Hanya untuk barang dia bagus dan benar-benar murah dan orang juga senang, pasti bakalan cepat itu nanti konsumennya membeli di tokonya. Nah, sedangkan untuk pembeli, Shopee memberikan pengalaman berbelanja secara nyaman juga aman dengan berbagai metode pilihan. Seperti ada transfer digital, ada Shopee Pay, ada Shopee Pay Later, dan sebagainya. Bukan hanya penjual, pembeli juga diberi preferensi. Bisa kita langsung bayar ataupun bisa dibayar nanti seperti Shopee Pay Later seperti itu. Nah, kalau ini fitur-fitur Shopee yang kami sudah istilahnya analisa. Yang pertama itu ada gratis ongkir. Banyak banyak dimati pengguna dan mendorong peningkatan transaksi. Di mana-mana kita pingin itu barang yang kita beli itu ya barang murah, ya termasuk juga ongkirnya gratis. Jadi supaya jangan pula nanti harga barang yang kita beli 40.000, ongkirnya bisa 60.000. Nah, itu biasanya terjadi di kota-kota yang agak jauh dari kota, agak jauh dari transportasi publik. Nah, kemudian ada flash sale.
Flash sale produk penjual akan terampil di halaman utama dan dapat meningkatkan visibilitas 5 kali lipat. Flash sale itu seperti misalnya produk penjual yang mungkin ditaruh di kolom flash sale, dia akan selalu terlampir di halaman utama utama si pembeli barang, ataupun ada algoritma. Semisal pembeli barang itu dia pengen membeli barang atau mencari barang casing handphone, atau misalnya ada jam tangan, ataupun seperti misalnya ada boneka, produk-produk rumah tangga, itu akan langsung terlampir atau terpampang di halaman utamanya seperti itu. Kemudian ada Shopee Live, fitur live streaming untuk promosi produk secara real time. Di situ juga bisa untuk memberitahu pada konsumen gimana sih fisik barang yang akan dijual seperti itu. Kemudian ada voucher diskon toko, penjual akan membuat voucher cashback, potongan harga banding dan promo toko. Ya, kalau untuk anak Gen Z pasti udah paham nih terkait ada diskon namanya ya yang double-double ya, biasanya diskon satu-satu, satu tanggal satu, atau tanggal 2 bulan 2, atau tanggal 12 bulan 12, seperti itu. Pasti ada promo. Kemudian ada Shopee Ads, nah ini untuk tadi yang misalnya para penjual yang ingin mengiklankan produk dia. Nah, satu lagi ada Shopee Pay dan Shopee Pay Later yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu fitur-fitur dari Shopee. Kemudian ini ada studi kasus UMKM. Nah, ini studi kasus UMKM kita ambil dari dapur kue Bu Rani. Nah, jadi pada saat Shopee Live, dia bisa menjual produk sambil demo pembuatan kue, meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, jadi ketika nanti dia misalnya mau membuktikan nih ke masyarakat bahwasanya benar-benar nih kue Bu Rani itu tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan pewarna. Jadi setiap misalnya apabila misalnya konsumen pengen tahu, ya jadi bisa langsung membuat akun live TikTok itu, ada live Shopee, maaf live Shopee itu sambil dia pembuatan kue, jadi untuk memperkuat trust dari konsumen. Kemudian ada flash sale toko yang tadi bisa di bisa dipampangkan dia kan, jadi bisa lebih murah barangnya tapi si penjual juga tetap untung. Nah, Shopee Ads seperti yang tadi, misalnya menggunakan keyword seperti kue kering, nastar rumahan, jadi setiap orang yang mencari itu langsung bisa tampil di layar e-commerce dia, di layar Shopee dia untuk kue-kue rumahan atau kue kering. Kemudian ada voucher toko, gratis ongkir tambahan dan segala macam fitur-fitur Shopee. Nah, ini dia dampak dari setelah menggunakan akun Shopee untuk berjualan kue dapur Burani. Nah, jadi pada saat sebelum Shopee itu hanya ya income-nya sekitar 30-40 juta, sesudah dia bisa online bisa berharap seperti 350 juta pendapatannya. Sorry, itu pesanannya, jumlah pesanan. Pendapatannya bisa 2-3 juta. Pendapatannya setelah menggunakan Shopee bisa 12-15 juta. Jangkauannya bisa lebih luas. Ya, media promosinya bukan hanya lagi WhatsApp, bisa Shopee Ads, live streaming, voucher dan segala macam. Rating toko bisa sampai 4,5, 4,9 seperti itu. Sedangkan kalau offline tidak ada rating-ratingan. Hanya mulut ke mulut. Demikian dari saya, Anda sebagai pemain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Kak Arinda, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Ayu Pratiwi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan terkait pemanfaatan aplikasi Shopee sebagai media jual beli online di era digitalisasi untuk mata kuliah ICT literasi. Dampak positif pemanfaatan Shopee yaitu adalah penjualan meningkat hingga 400%, jangkauan pasar meluas hingga nasional, tidak mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan promosi, serta brand UMKM lebih terkenal. Tantangan terhadap pemanfaatan Shopee antara lain terjadinya persaingan ketat antar penjual, biaya admin dan biaya iklan semakin meningkat, adanya ketergantungan terhadap algoritma Shopee, dan juga resiko komplain jika pengiriman terlambat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yaitu pertama, meningkatkan kualitas foto dan deskripsi produk dengan detail. Yang kedua, menggunakan fitur analitik untuk menentukan strategi promosi untuk kedepannya.
Yang ketiga, mengikuti pelatihan Shopee UMKM. Yang keempat, mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan terkait merespon pesan pelanggan. Yang kelima, menggunakan kemasan yang aman dan premium. Berikut sumber dari presentasi kami tersebut, yaitu dari Loden Get Travel di 2021, di E-commerce Business Technology Society Person, Turban E 2020, Electronic Commerce A Managerial Perspective Person, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 2023, Laporan Transformasi Digital Indonesia, Shopee Indonesia 2023, Panduan Penjual Shopee, shopee.co.id, dan juga Rahmawati di 2022, itu pengaruh marketplace terhadap peningkatan penjualan UMKM, Jurnal Ekonomi Digital. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.